melakukan proses konseling, alangkah sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Adini Islami. Saya berasal dari SMA 1 Tanah Putih. Panggilan saya biasa dipanggil Dini. Oke, perkenalkan juga nama Ibu Sri Andela. Dini bisa manggil Ibu dengan sebutan Dela. Nah, di sini kita akan melakukan proses konseling. Nah, sebelumnya Adini tahu apa itu konseling atau Adini pernah mengikuti konseling? Saya tidak pernah ikut konseling dan saya juga belum tahu apa itu konseling. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Nah, konseling yaitu proses interaksi antara konselor dan klien, di mana nanti Ibu sebagai konselornya dan Adini sebagai kliennya. Nah, di situ Ibu diminta untuk membantu Adini untuk memahami diri Dini lebih lanjut. Ya. Nah, tujuan dari dilakukannya proses konseling ini yaitu agar membantu Adini untuk memecahkan permasalahan yang ada di diri Adini sendiri. Nah, di sini ada beberapa azas konseling. Nah, yang diantaranya yaitu azas kerahasiaan, di mana nanti Ibu diminta untuk menjaga segala permasalahan yang Adini ceritakan kepada Ibu diminta untuk merahasiakannya, untuk tidak menceritakannya kepada pihak manapun. Nah, yang kedua yaitu ada azas keterbukaan, di mana nanti Adini diminta untuk lebih terbuka untuk menceritakan permasalahan yang ada pada diri Adini sendiri. Dan azas yang ketiga yaitu ada azas kesukarelaan, di mana Adini diminta untuk sukarela dalam menceritakan segala permasalahannya. Nah, selain itu dalam proses konseling ini kita juga memiliki batas waktu, di mana nantinya kita hanya memiliki waktu 30 menit. Nah, jika nantinya proses konseling kita tertunda ataupun waktu kita sudah habis, nanti bisa Dini menghubungi Ibu lebih lanjut untuk melakukan proses konseling lebih lanjut. Nah, sekarang Adini diminta untuk menceritakan segala permasalahannya secara perlahan. Nah, sekarang Adini diminta untuk menceritakan segala keluh kesahnya kepada Ibu. Keluh kesah saya adalah tentang ketatnya peraturan dalam kehidupan saya, seperti bahasa sekarangnya strict parent, yaitu ketatnya lingkungan saya yang dibuat oleh kedua orang tua saya, seperti saya tidak boleh pulang terlambat, tidak boleh keluar rumah terlalu sering, tidak boleh keluar malam, dan harus menjaga dan harus memperhatikan teman-teman pergaulan saya. Seperti contohnya yaitu misalnya kalau saya sedang pergi membuat tugas dan saya pulang lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan oleh orang tua saya, maka mereka akan menelpon saya, menyuruh saya untuk pulang. Maka dari itu, karena saya tidak berani untuk melawan, saya langsung pulang. Dan hal itu membuat teman saya menjadi gondok dan mereka menjadi menjaga jarak untuk berteman sama saya. Maka dari itu saya kadang merasa risih karena saya kurangnya pertemanan di lingkungan karena perilaku orang tua saya yang sangat ketat terhadap diri saya. Lalu seperti saya tidak boleh keluar malam, yaitu seperti hari-hari libur biasanya saya tidak diperkenankan untuk keluar atau sekedar untuk bermain sebentar bersama teman-teman saya, sekedar untuk bermain hanya untuk sebentar gitu kan. Tapi mereka melarangnya karena dengan alasan tidak ada gunanya bermain di luar pada malam hari karena kita juga perempuan. Dan hal itu membuat saya kadang iri kepada teman-teman saya, kenapa mereka bisa dibebaskan sedangkan saya tidak gitu. Kenapa orang tua saya tidak memberikan kepercayaannya kepada diri saya? Kenapa mereka selalu menganggap saya masih kecil dan tidak boleh untuk keluar bermain dengan bebas gitu. Seperti waktu yang sudah ditentukan kalau keluar, saya pun kalau keluar waktunya ditentukan, seperti kalau
keluar bermain untuk mengerjakan tugas, misalnya terlewat gitu kan, saya juga dimarahkan gitu. Dan menjaga lingkungan pertemanan seperti kita itu harus bisa memilih teman, mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Dan itu membuat saya terkadang rasa risih, karena di dalam lingkungan pertemanan itu kita memang harus berteman kepada semua orang dan kita memang harus welcome kepada semua orang gitu. Tapi mereka menyuruh saya untuk menjaga pertemanan saya. Nah, berarti dari yang telah Dini ceritakan, Dini menganggap orang tua Dini terlalu mengekang Dini. Nah, hal seperti apa yang membuat Dini berpikir orang tua Dini itu terlalu mengekang Dini? Mungkin dari saya tidak boleh keluar rumah. Pokoknya saya kalau sudah pulang sekolah ya sudah, memang harus di rumah, nggak boleh keluar lagi gitu. Mereka nggak membolehkan saya untuk keluar sekedar untuk bermain, kecuali itu memang hal-hal yang memang penting dan memang harus dikerjakan gitu. Terus untuk keluar malam juga tidak diperbolehkan, seperti berteman sama lawan jenis gitu. Menurut Dini, sejak dari kapan orang tua Dini terlalu mengekang Dini? Saya merasakan mereka mengekang saya dari saya mulai menginjak kelas 9 SMP sampai sekarang ini saya kelas 11. Nah, apa perasaan Dini ketika orang tua Dini terlalu mengekang Dini? Saya merasa kesal, marah kepada orang tua saya, karena kenapa mereka bisa seketat itu dalam menjaga saya gitu. Bukan apa, saya kadang merasa iri kepada teman-teman saya, kenapa mereka bisa dipercayai oleh orang tuanya dan kenapa orang tua saya tidak bisa mempercayai saya gitu. Nah, menurut Dini, apakah yang dilakukan orang tua Dini kepada Dini itu merupakan hal yang tidak baik atau bagaimana? Mungkin bagi orang yang melihat itu hal baik, tetapi bagi saya sendiri itu ada juga hal yang tidak baiknya, seperti dia menyuruh saya untuk menjaga dalam pertemanan gitu kan. Dan juga tidak membolehkan saya pulang terlalu larut gitu kan. Kalau dalam pulang terlalu larut itu membuat teman-teman saya menjadi gondok terhadap saya, karena pada saat sedang berkumpul dan mengerjakan tugas saya sering ditelepon, dan itu membuat teman-teman saya merasa terganggu dan mereka jadi menjaga jarak untuk berteman dengan saya gitu, dan jadinya interaksi sosial saya jadi terganggu, terhambat gitu karena mereka gitu. Oke, sudah Dini ceritakan tadi, ketika Dini sudah beranjak kelas 9 SMP hingga sekarang Dini merasa orang tua Dini mengekang Dini. Nah, dari sekian lama itu apakah Dini sudah pernah melanggar aturan dari orang tua Dini? Waktu itu saya pernah melanggar. Waktu itu pada saat saya kelas 11 semester 1, saya ada acara bersama teman-teman saya gitu kan di rumah wali kelas. Saya janji pulang jam 10, tetapi saya melewati batas janji itu. Saya pulang hampir jam setengah 12 gitu. Pada saat itu saya diantar oleh teman lawan jenis saya, dan pada saat mereka mengantarnya ada ayah saya yang sedang menunggu saya, dan itu membuat mereka tidak menegur saya selama semalaman hingga pagi, dan siang baru mereka menegur saya gitu. Oke, dari yang telah Dini ceritakan, maka di sini kita dapat melakukan teknik kursi kosong. Nah, Dini tahu nggak apa itu teknik kursi kosong? Tidak tahu. Nah, nanti Ibu akan sediakan kursi kosong di mana nanti Dini bisa menceritakan segala keluh kesahnya, dan Dini bisa menganggap atau berkhayal kalau bahwa di kursi
kursi kosong tersebut adalah orang tua Dini. Nah, di mana nanti Dini bisa menceritakan segala keluh kesahnya ataupun perasaannya dan harapannya kepada kedua orang tuanya. Nah, sekarang kita akan melakukan teknik kursi kosong. Jelaskan apa itu teknik kursi kosong. Nah, di sini kita akan melakukan teknik kursi kosong. Nah, Dini bisa menganggap di kursi kosong ini adalah orang tua Dini. Nanti Dini ceritakan saja apa saja keluh kesah Dini terhadap kedua orang tuanya dan bagaimana harapan Dini terhadap orang tua Dini ke depannya. Sini saya mau menyampaikan keluh kesah saya kepada ibu dan ayah saya, yaitu tentang ketatnya dalam pendidikan kalian terhadap saya. Saya merasa saya terlalu dikekang oleh ibu dan ayah karena kalian selalu menganggap saya itu masih kecil dan kalian tidak bisa memberikan kepercayaan kalian kepada saya. Jujur, saya merasa kecewa, emosi terhadap ibu dan ayah karena kalian sering mengatur semua waktu saya seenaknya gitu. Seperti kalau saya sedang keluar, ibu dan ayah sering menelpon dan mengganggu waktu saya dalam pembelajaran gitu. Dan hal itu membuat teman-teman saya merasa gondok terhadap saya. Akibat dari perbuatan ibu dan ayah adalah mereka jadi takut dan menghindari untuk berinteraksi langsung dengan saya, kecuali melalui media chat ataupun WA gitu. Di sini saya cuma mau menyampaikan dan bertanya kenapa sih kalian nggak bisa percaya gitu, nggak bisa memberi kepercayaan kalian terhadap saya gitu. Jujur, saya sangat merasa dikekang oleh kalian karena kalian selalu mengatur semuanya, mengatur dengan seenaknya. Saya merasa tidak semua hal yang berkaitan dengan saya kalian harus ikut campur gitu, seperti dalam memilih teman. Kalian tidak seharusnya membatasi saya dalam pertemanan, dalam memilih teman gitu. Setidaknya berikan saya sedikit kepercayaan untuk bisa berteman dengan teman lawan jenis saya, karena kalau setiap saya berteman dengan lawan jenis, pasti ibu dan ayah selalu menganggap saya ada hubungan lebih dengan teman saya itu, padahal kita hanya berteman seperti biasanya. Dalam pertemanan itu saya merasa sangat dikekang oleh ibu dan ayah karena mereka menjaga jarak dengan saya. Dengan kekangan kalian berdua, ibu dan ayah, interaksi sosial saya jadi terganggu, seperti mereka tidak mau berteman dengan saya, dan itu membuat saya sangat merasa tersiksa dan merasa sendiri, selalu merasa sendiri, kecewa. Dan mungkin itu adalah penyebab saya introvert, selalu berdiam diri di kamar, tidak mau bergaul. Mungkin itu adalah salah satu penyebab saya. Kalian sering marah karena saya sering mengurung diri di dalam kamar, tidak mau bergaul dengan kalian gitu. Sebenarnya saya mau bergaul dengan kalian, tetapi saya sering merasa takut karena mungkin di dalam diri saya sudah tertanam rasa introvert, berdiam dan tidak berani menyampaikan apa yang saya rasakan. Harapan saya untuk ibu dan ayah adalah untuk bisa memberikan setidaknya sedikit kepercayaannya kepada saya, seperti kalau saya pulang larut, dengarkan dulu penjelasan dari saya, apa penyebab saya pulang larut gitu, dan ibu dan ayah bisa mendengar
penjelasan dari saya gitu sebelum menghakimi gitu. Kalaupun saya punya teman lawan jenis yang lebih dekat, mohon jangan beranggapan kalau saya dengan teman itu ada hubungan. Jujur, sebenarnya dalam pertemanan saya itu saya cuman menganggap semuanya teman dan tidak ada hubungan, karena saya pun tahu bahwa ibu dan ayah sangat mendukung saya dalam hal itu. Jadi untuk itu saya mohon untuk ibu dan ayah semoga bisa lebih mengerti dengan diri saya, sesekali bisa untuk mengadakan deep talk dengan saya gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan ayah. Oke, dari yang telah kita lakukan teknik kursi kosong tadi, bagaimana perasaan Adini telah melakukan teknik kursi kosong tadi? Saya merasa lega, senang, karena saya sudah bisa meluapkan semua isi hati saya yang sudah saya pendam selama 2 tahun belakangan ini. Nah, setelah melakukan teknik kursi kosong tadi, menurut Dini, apakah Dini ingin mengungkapkannya secara langsung kepada kedua orang tua, atau Dini menunggu waktu yang lebih tepat terlebih dahulu? Karena sekarang saya masih bisa menghadapinya, mungkin sekarang masih bisa saya tahan, masih bisa saya pendam. Tapi jika memang saya sudah bosan dalam semua ini, maka saya mungkin akan menyampaikannya kepada orang tua saya. Nah, di sini Dini lebih menganggap positif kedua orang tuanya, karena yang mengekang anaknya itu bukan orang tua Dini saja. Contohnya dulu ibu juga dikekang oleh orang tua ibu. Nah, di mana orang tua ibu itu selalu saja mengatur waktu ibu. Mereka selalu mengatur waktu pulang ibu. Ketika ibu keluar pergi bermain dengan teman-teman ibu, mereka selalu saja menelpon ibu. Nah, ibu ketika keluar malam nantinya mereka akan menelpon ibu, di mana mereka akan menyuruh ibu pulang untuk tepat waktu, yaitu di jam 9. Nah, ketika ibu melanggar itu, mungkin mereka tidak memukul ataupun memarahi ibu. Sama seperti yang dirasakan, mereka akan mendiaminya saja. Nah, tapi dengan dilakukannya kedua orang tua ibu itu terhadap ibu, merasa sakit hati. Tapi lebih baik kita mengikuti saja apapun itu kemauan orang tua, selagi itu hal-hal yang positif. Nah, hal-hal yang positifnya itu seperti mereka mengekang Dini untuk tidak pulang larut malam, kan itu merupakan hal yang positif, dimana mereka takut nantinya terjadi sesuatu hal yang tidak baik kepada Dini. Nah, sebaiknya Dini berpikir positif saja kepada kedua orang tuanya. Nah, dari yang sudah kita lakukan tadi, teknik kursi kosong, di sini menurut Dini bagaimana dengan sikap orang tua Dini yang terlalu mengekang Dini? Apakah itu membuat Dini terlalu menjauh dari orang tua atau bagaimana? Mungkin saya menjadi tidak suka dengan keramaian, seperti lebih sering mengurung diri gitu. Dan mungkin saya jadi lebih tertutup terhadap orang tua saya. Oke, di sini kalau dari Dini sendiri, apakah yang dilakukan orang tua Dini itu terlalu berlebihan atau bagaimana menurut Dini? Apakah itu terlalu berlebihan atau mungkin tidak? Ada di bagian yang berlebihannya itu adalah mereka menyuruh saya untuk memilih-milih dalam mencari teman. Mungkin bagi saya itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua saya, karena dalam pertemanan itu adalah hak saya untuk memilih mana yang bisa saya jadikan teman gitu.
Dan saya rasa orang tua saya tidak perlu ikut andil dalam mengatur pertemanan saya gitu. Seperti mereka tidak perlu ikut campur dalam lingkungan pertemanan saya. Mereka bisa mengawasi saya dengan bertanya-tanya teman asal-usul temannya, cuman mereka tidak boleh ikut campur terlalu jauh dalam pertemanan saya gitu. Menurut Dini, ikut campur dalam hal yang terlalu jauh itu maksudnya terlalu jauh dalam bagaimana? Seperti mereka selalu mencari tahu dan menggali informasi tentang teman saya itu, dan mereka jadi tahu bagaimana seluk-beluk keluarganya, kelakuannya gitu. Dan mereka jadi menceritakannya ke saya tentang keburukan orang itu gitu. Seperti mereka menjelek-jelekkan teman saya itu agar saya menjadi tidak mau berteman dengan dia gitu. Oke, berarti Dini menganggap orang tua Dini bukan hanya mengekang Dini dari segi waktu tetapi juga pertemanan. Nah, menurut Dini, apakah mereka terlalu berlebihan dalam hal mengekang Dini dalam pertemanan? Menurut saya iya, karena kebanyakan dari teman saya mereka bilang langsung ke saya bahwa mereka merasa risih karena kalau sedang berkumpul dengan saya sering ditelepon gitu, sering disuruh pulang cepat, dan mereka jadi terganggu dalam masa perkumpulannya gitu. Dan mereka menganggap bahwa saya itu adalah kayak pengganggu gitu, jadi mereka menjaga jarak dengan saya gitu. Nah, di sini menurut Dini, apakah teman Dini itu terlalu ikut campur dalam hal pribadi Dini atau seperti apa? Mungkin iya, mereka terlalu ikut campur, tapi saya juga tidak bisa dalam menyalahkan mereka sepenuhnya, karena bagaimanapun mereka juga pasti akan risih karena selalu dalam kumpul itu selalu saya yang jadi pengganggu gitu, yang selalu kadang karena saya mereka jadi bubar gitu dalam kumpulnya, karena terkadang ada teman saya satu yang mengerti, dia bilang kalau tidak ada saya maka tidak mungkin perkumpulannya tidak akan afdol gitu. Makanya terkadang mereka menganggap bahwa kadang tidak terjadinya perkumpulan mereka itu karena saya gitu. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan Dini ketika teman-teman Dini mengatakan bahwa orang tua Dini itu terlalu mengekang Dini? Saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teman saya karena ada benarnya dalam perkataan mereka, tetapi mereka juga tidak bisa dengan seenaknya membicarakan orang tua saya gitu, karena itu orang tua saya, jadi biarlah itu urusan saya, dan mereka cukup berteman sampai batas pertemanan aja gitu. Nah, dari yang Dini katakan tadi, menurut Dini apa kedepannya yang harus Dini perbuat? Buat dalam hal misalnya Dini akan lebih mengikuti aturan yang diberikan orang tua, atau Dini akan menjauhi teman-teman yang menurut Dini itu terlalu ikut campur dalam hal pribadi Dini? Mungkin saya akan menjauhi teman-teman saya, dan saya juga mungkin tidak bisa berteman lagi dengan mereka karena mereka terlalu jauh ikut campur dalam urusan saya gitu. Untuk itu saya meminta saran kepada ibu bagaimana seharusnya saya dalam bersikap terhadap orang tua saya. Nah, sebaiknya Dini di sini gua akan memberi sedikit saran kepada Dini. Mungkin Dini bisa menerimanya atau mungkin Dini bisa memikirkannya lebih lanjut. Nah, di sini Dini mungkin bisa lebih berbicara lebih lanjut kepada kedua orang tuanya. Pasti mungkin orang tuanya akan mendengarkan keluh kesah Dini. Nah, di sini kan orang tua Dini menganggap Dini menganggap orang tua Dini terlalu mengekang Dini.
Nah, mungkin di balik itu semua mereka menginginkan hal yang terbaik untuk Dini. Seperti mereka mengatur waktu jam keluar Dini. Mungkin mereka menganggap kalau anak yang keluar malam itu, apalagi Dini sebagai anak perempuan, mungkin mereka menganggap itu hal yang tidak baik. Dan mungkin bisa saja mereka menganggap dari tetangga lain kalau mereka merasa nanti anak yang tidak baik. Nah, di sini menurut Ibu Dini harus lebih bersikap positif dalam menanggapi apapun yang diberikan oleh kedua orang tuanya, selagi orang tuanya menginginkan itu hal yang terbaik untuk Dini. Nah, Dini lebih baiknya bercerita kepada kedua orang tuanya untuk menceritakan keluh kesahnya, bagaimana perasaan Dini ketika mereka terlalu mengutamakan. Oke Bu, terima kasih atas sarannya. Tapi saya masih melukan satu hal, yaitu saya sering merasa tidak berani dan tidak percaya diri untuk mengungkapkan apa yang sedang saya rasakan, karena mungkin saya terlalu sering memendam semuanya gitu. Nah, setelah kita melakukan proses konseling tadi, bagaimana perasaan Dini? Apakah Dini menjadi lebih tenang, lebih lega? Merasa lebih tenang dan lega karena ada tempat untuk bercerita gitu. Oke, di sini